Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan melanjutkan cerita Baki dalam As Pesumo Gemoy Sukune. Langsung aja cekidot. Di video gua yang sebelumnya, sebelum bertanding di Underground Arena, Tokugawa meminta para Rikishi untuk membuktikan kemampuannya. Dan Rikishi yang gendut, siapa takut? Yang pertama, ada petarung MMA Iwanami melawan Yokozuna Reiho. Dengan sekali hempasan ke bumi, si Iwanami kagak bangkit lagi. Selanjutnya ada Hono melawan Fumiya. Lantaran si Hono dikatain pendek, akhirnya Fumiya dia geprek. Kemudian setelahnya ada Inoda Kanon melawan Ozeki. Dengan ukuran yang kagak imbang, sekali serang si Kanon langsung kejengkang. Kemudian ada si petakilan Takumi melawan Tsurugi. Dan ternyata si Takumi cuma menang di bacot karena seketika tangannya langsung dibuat meletot. Setelahnya ada Aron Murase melawan Shachihoko. Dengan seketika si Aron langsung dibuat KO. Dan yang terakhir ada McGregor KW Rekizo melawan Shishimaru. Diremek sekuat tenaga, Rekizo goodbye seketika. Dan kali ini cerita dimulai dari rumah Tokugawa. Tampaknya mereka semua lagi gibahin petarung MMA. Doppo pun menyadari kalau skill para petarung Rikishi bener-bener ngeri. Kemudian tiba-tiba Kinryuzen mengatakan kalau kita akan memberikan mereka kejutan. Tapi lantaran itu juga si Baki langsung dibuat heran. Secara bagaimana juga Laukan pernah menjadi bagian mereka. Sementara si Shibukawa tampangnya berubah bahagia. Secara dia mau ngetes sejauh mana kemampuan Aiki miliknya. Dan dia langsung berkata lagi, atau dengan kata lain, kemampuan kitalah yang akan diuji. Dan sementara itu 40 hari yang lalu, tampak di sana ada Dokter Kureha dan juga Dokter Kumis yang kelihatannya jarang mandi. Secara hari ini dengan BPJS Katsumi akan dioperasi. Atau dengan kata lain, Katsumi dan Retsu akan kembali bersatu. Dan setelah melewati proses yang panjang, akhirnya tangan si Retsu berhasil dipasang. Singkat cerita, akhirnya Katsumi berlatih kembali dengan tangan barunya. Meskipun warnanya agak beda, tapi Katsumi tetap bangga. Dokter juga mengatakan mungkin untuk sementara waktu keganjilan akan Katsumi rasakan. Tapi Katsumi merasa kalau dia fan-fan aja. Dan lantaran Katsumi penasaran, makanya beberapa jurus langsung dia keluarkan. Dari jurus tinju pecutan, pecahin bata, nakolin botol, bahkan samsak dia tabokin sekalian. Tapi rasanya tetap sama, nyaman sampai ke dada. Cie. Kemudian secara tiba-tiba ada tepukan yang dia rasa. Buset, apaan tuh? Tapi pas dia nengok ke belakang, tuh setan udah hilang. Kemudian cerita berganti ke tengah kota. Dan tampak di sana ada dua pecundang yang lagi ribut di tengah jalan. Melihat orang lagi gelut, Hanayama langsung nyamperin. Tapi bukannya misahin, dia malah berkata, jangan berhenti, terus lanjutin. Kemudian tanpa pamitan, Hanayama kembali melanjutkan perjalanan. Dan plot twist, mereka berdua kini telah jadian. Bocah Hanayama pun nanya, bos, dengar-dengar lo mau ngelawan pesumo. Dan Hanayama pun berkata, yoi bro. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Rupanya dari tadi latihan Sukune masih belum berhenti. Secara Sukune udah ngangkang selama berjam-jam. Dan Kinryuzen mengatakan sekarang latihan dengan cara tradisional udah mulai ditinggalkan. Meskipun begitu, gerakan Shiko Sukune bisa dibilang oke punya. Secara nggak ada yang bisa melakukan seperti dia. Dan kemudian tiba-tiba Sukune langsung ganti gerakan. Tokugawa yang kepo langsung nanya kalau itu gerakan apa. Dan Kinryuzen mengatakan kalau itu adalah gerakan pengganti dari Suryashi. Gerakannya hampir mirip dengan latihan Tanto di Cina. Latihan kekuatan fisik secara statik. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi semua ototnya bekerja secara maksimal. Dan akhirnya
akhirnya hari itu pun tiba, pertandingan Enshin Sumo di Underground Arena. Tapi sebelum pertandingan dimulai, Tokugawa meminta agar mereka semua bertanding secara wadidaw. Tapi romannya mereka semua nggak perlu diminta. Secara tampang mereka semua kelihatan bahagia. Dan akhirnya di Underground Arena, kedua tim mulai siap siaga antara tim Baki melawan tim para Rikishi. Dan para penonton yang udah kagak sabar buat menyaksikan mulai berteriakan. Yang pertama ada Yokozuna Reiho yang katanya adalah manusia terkuat dalam sejarah. Dan setelahnya ada raksasa Ozeki yang gede dan juga kuat. Dan apakah otongnya juga berurat. Kemudian setelahnya ada Tsurugi yang mukanya kayak bancet. Dikatakan juga kalau dia adalah seorang sumo master. Kemudian setelahnya ada Shishimaru yang tampangnya lebih absurd. Dikatakan juga kalau dia adalah Sekiwake terkuat sepanjang sejarah. Yang mana berarti dia adalah peringkat ketiga dari atas dalam olahraga sumo. Kemudian setelahnya ada Shachihoko, sang ahli tabok dalam sumo. Soal tabokan kemampuannya nggak perlu diragukan. Dan yang terakhir ada Shihono pakai N. Meskipun pendek dan juga kagak besar, tapi dia keras dan juga tahan lama. Dan para penonton nolep semakin kegirangan. Sementara itu dari sisi lawannya ada Sukune Shigemoy ahli Pargoy, sang pesumo montok yang belakangan lagi viral di TikTok. Bahkan dikatakan kalau dia beraliran Enshin Sumo. Kemudian setelahnya ada Master Shibukawa, aki-aki yang hobinya ketawa, sang Master Aiki yang penuh misteri. Kemudian setelahnya ada Doppo Orochi, guru besar Shishinkai Karate yang juga dijuluki sebagai dewa perang. Meskipun muka garang, tapi sama istri dia sayang. Kemudian setelahnya ada Katsumi Orochi, sang pemuda bertampang security, anak angkat kagak tahu diri yang juga merupakan penerus dari Shishinkai Karate. Kemudian setelahnya ada Hanayama, si preman muka bacokan, sang yakuza terkuat di dunia tapi tetap anak mama. Dan yang terakhir tentu aja ada sang juara Baki Hanma, si bocah sengak kagak kenal pengajian, dijuluki sebagai makhluk terkuat di bumi karena dikasih bapaknya. Dan semua penonton yang lihat semakin bersemangat, mata nasi sekarang atau tidak sama sekali. Dan tentunya mereka semua telah mempelajari masing-masing dari lawannya. Dan lantaran tahu kalau lawannya kuat, mereka semua terus berlatih tanpa istirahat kecuali berak, karena mereka semua punya tujuan yang sama, yaitu mengalahkan lawannya. Bahkan saling pedenya mereka, kedua tim saling tersenyum satu sama lain. Dan akhirnya schedule pertandingan telah resmi dikeluarkan. Dan apakah tim Rikishi bisa membuktikan diri melawan tim Baki? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.